Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Kaji TV dalam acara Kuliah Temu Pakar. Kali ini masih di segmen bedah buku HKFM, Himpunan Kedokteran Fetal Maternal. Bab yang akan dibawakan adalah tentang bab kelainan bawaan. Nah, nanti ini akan dibacakan oleh Dokter Muda Dinda ya. Sudah siap, Mbak Dinda? Nah, siap, kita siap. Waktu dan tempat kita persilakan untuk presentasi. Silakan. Ya. Baik, selamat sore Dr. Aji, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Dr. Muda Dinda, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kelainan bawaan. Di seluruh dunia diperkirakan terdapat 7,6 juta bayi yang lahir setiap tahunnya dengan kelainan bawaan dan sekitar 90%-nya terdapat di negara dengan penghasilan sedang atau rendah berdasarkan data WHO pada tahun 1998. Kelainan bawaan mayor terjadi sekitar 3% dari bayi yang lahir hidup dan 50%-nya dari kelainan ini sudah diketahui sejak baru lahir. Sedangkan sisanya baru tampak nyata pada masa anak-anak atau dewasa. Di negara maju maupun negara berkembang, angka kematian bayi sudah menurun sebesar 68,8% dari tahun 1950 sampai tahun 1994. Tetapi angka kematian bayi karena kelainan bawaan hanya menurun sebesar 33,4%. Next. Selama presentasi ini akan digunakan beberapa definisi dan klasifikasi menurut Williams Obstetrics tahun 2005. Antaranya itu ada malformasi, yaitu merupakan kelainan genetik sehingga sejak pertumbuhan sudah mengalami kelainan. Yang kedua ada deformasi, yaitu kelainan karena mekanik bukan genetik. Ketiga ada disrupsi, yaitu kelainan yang bukan karena genetik tetapi ada intervensi yang menyebabkan keadaan ini. Dan yang terakhir ada fenokopi, yaitu kelainan minor yang sebenarnya bisa berbeda-beda. Selanjutnya juga ada sindrome, yaitu kelainan yang manifestasinya bermacam-macam tetapi penyebabnya satu. Sekuense, yaitu kelainan yang terjadi berurutan yang disebabkan karena satu sebab. Yang ketiga ada asosiasi, yaitu kelainan yang munculnya bersamaan tetapi etiologinya bisa berbeda-beda. Berdasarkan dari pemeriksaan USG, kelainan bawaan ini dapat dibagi menjadi dua kelainan besar. Yang pertama itu ada kelainan mayor, di mana kelainan mayor ini adalah kelainan anatomis yang jelas terlihat dari pemeriksaan ultrasonografi atau USG dan mempunyai kepentingan medis, kirurgis atau kosmetis dengan pengaruh pada kesakitan dan kematian. Misalnya seperti hidrosefalus dan anencefalus. Yang kedua itu ada kelainan minor, di mana kelainan minor ini adalah kelainan yang tidak mempunyai arti medis, kirurgis, atau kosmetis yang serius dan tidak berpengaruh pada harapan hidup normal maupun gaya hidup, seperti misalnya hernia umbilikalis, mikropenis, dan lain-lain. Sedangkan untuk pembagian kelainan bawaan sendiri, berdasarkan WHO itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah letal, yang menyebabkan kematian, seperti misalnya anencefalus. Berat, yaitu kelainan yang jika intervensi medis tidak dilakukan akan menyebabkan handicap atau kematian. Ringan, yaitu kelainan yang memerlukan intervensi medis tetapi masih ada harapan hidupnya, seperti undescensus testiculorum. Untuk angka kejadian kelainan bawaan sendiri ini dilaporkan dari beberapa rumah sakit pendidikan di Indonesia yang dikumpulkan dari Manado, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta pada bulan Januari tahun 2004 sampai Juli 2005 mendapatkan angka kejadian rata-rata 3,72% dengan variasi 0,88 sampai dengan 7,71%. Diagnosis kelainan bawaan 63,18%-nya itu ditegakkan setelah bayi lahir, sekitar 21%-nya itu internatal dan 11%-nya itu antenatal. Nasib dari bayi dengan kelainan bawaan 30%-nya itu lahir mati, 13%-nya itu mengalami kematian neonatal dini, dan dari 31%-nya itu hidup, tetapi tidak diketahui juga nasib perkembangannya setelah lahir bagaimana. Bayi dengan kelainan bawaan 86% itu merupakan kelainan tunggal dan 13%-nya itu merupakan kelainan multiple. 36% itu kelainan kraniofasial, 26% itu kelainan gastrointestinal,
4,5% itu kelainan jantung, dan sisanya merupakan kelainan pada organ lainnya. Untuk etiologi dari kelainan bawaan ini sendiri dapat disebabkan oleh dua, yaitu ada kelainan genetik dan multifaktor. Untuk kelainan genetik ini merupakan 30% atau single gene disorder chromosomal anomaly. Kelainan bawaan mayor akan terjadi sebanyak 2-3% dari bayi yang lahir, di mana sebagian dari kelainan ini berupa autosomal, trisomi, dan sebagian kelainan seks kromosom. Yang kedua itu ada multifaktor, di mana kelainan ini disebabkan oleh teratogenik, yaitu segala unsur atau bahan yang bisa menyebabkan kelainan struktur dan atau fungsi, gangguan pertumbuhan, dan kematian janin. Teratogen bisa berupa obat, faktor lingkungan seperti radiasi, bahan logam, infeksi seperti torch, dan lain-lain. Terjadinya kelainan bawaan lebih tinggi pada bayi yang lahir sebagai hasil dari IVF atau in vitro fertilization atau intracytoplasmic sperm injection atau ICSI. Itu masih kontroversi. Menurut Simpson tahun 2002 itu dilaporkan 50% dari abortus pada kehamilan trimester pertama dan 5% dari bayi lahir mati ternyata mengalami kelainan dari kromosomnya. Untuk kepekaan terhadap teratogenik ini, pada perkembangan hasil konsepsi terdapat 3 fase kepekaan terhadap teratogenik. Yang pertama itu adalah praorganogenesis yang akan menyebabkan kematian hasil konsepsi, fase embrionik akan menyebabkan kelainan bawaan mayor, dan fase fetal yang akan menyebabkan kelainan bawaan minor dan kelainan fungsi. Jadi ini merupakan fase di mana dari 3 fase tadi yang menggambarkan kepekaan terhadap agen teratogenik itu tadi. Pada saat usia 2 sampai 38 minggu itu merupakan fase teratogenik di periode embrionik dan bisa sampai ke periode fetal. Kemudian itu kalau misalnya semakin dini kepekaannya terhadap teratogen ini, maka akan meningkatkan risikonya terjadinya kematian. Untuk pengelolaan kelainan bawaan ini di suatu rumah sakit ditentukan oleh beberapa kondisi, antara lain prevalensi dan jenis kelainan bawaan di daerah tersebut, etiologinya, fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut, pengetahuan dan kehirauan pengelola, dan pendidikan masyarakat. Untuk keadaan dan langkah yang perlu diperhatikan dalam menata laksana kelainan bawaan ini, kita perlu memperhatikan faktor risiko terlebih dahulu. Beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan antara lain ibu hamil dengan umur lebih dari 35 tahun, riwayat keturunan dan kelainan bawaan, penderita diabetes mellitus, tercemar bahan teratogen pada kehamilan, pertumbuhan janin abnormal, bayi kembar, terutama jika terdapat volume air ketuban yang tidak normal. Tetapi sebagian dari kelainan bawaan dapat terjadi pada ibu yang tidak memiliki faktor risiko. Pada bayi kembar, kemungkinan adanya aneuploidi 2 kali pada masing-masing bayi kembar dizigot dibandingkan dengan masing-masing bayi yang kembar monozigot. Untuk mengenai faktor risiko, maka perlu diketahui juga etiologi dan teratogen yang menyebabkan terjadinya kelainan tersebut. Kemudian untuk kepekaan terhadap teratogen itu sendiri tergantung dari genotip hasil konsepsi, waktu terpaparnya hasil konsepsi pada fase perkembangan yang tadi disebutkan ada 3 fase, kemudian ada mekanisme dari teratogenesis, manifestasi dari kelainan bawaan, nature atau dari teratogennya, dan dosis teratogennya. Kemudian untuk screeningnya itu, yang perlu di-screen adalah berapa besar angka kejadian kelainan bawaan di Indonesia, apakah kelainan bawaan ini memberikan dampak yang besar, dan jika didiagnosis ditegakkan apakah intervensi atau terapi bisa dilakukan, dan screening apakah dapat mudah dan murah. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan itu adalah 4 ini tadi. Kemudian ada beberapa screening juga, itu ada maternal serum screening atau MSS. Itu adalah pemeriksaan serum darah ibu pada kehamilan 16 minggu, bisa diambil interval 15-20 minggu, yang dilakukan untuk mengetahui adanya sindrom Down, yaitu sensitivitas itu sebesar 75%. Di trisomi 18 itu 60-80%, risiko terjadinya sindrom Down akan meningkat hingga 80% bila dilakukan gabungan pemeriksaan triple screening meliputi alpha fetoprotein atau AFP, human chorionic gonadotropin atau HCG, dan unconjugated estriol atau US. Itu, dan juga ada screening pemeriksaan genetik untuk
beberapa kelainan bawaan seperti talasemia, trisomi 21, trisomi 18, dan lain-lain. Pemeriksaan laboratorium seperti antibody torch. Kemudian ada lagi pemeriksaan USG, morfologi scanning pada kehamilan 20-22 minggu. Untuk pencegahannya itu dapat dibagi menjadi dua, ada pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primernya ini dapat dilakukan dengan cara menghindari tercemar dengan bahan-bahan teratogen pada masa kehamilan, memberikan asam folat, itu dikatakan akan menurunkan angka mortalitas dan morbiditas sebesar 72%, dan penurunan kematian spesifik karena kelainan bawaan sebesar 1-10%. Dapat juga dicegah dengan melakukan vaksinasi rubella, menghindari merokok, minum alkohol, kontrol DM pada kehamilan jika memang ada riwayat DM, pencegahan pertumbuhan janin terhambat, premarital counseling untuk menghindari kawin dengan pasangan sedarah atau kawin keluarga jika diduga terdapat riwayat adanya kelainan kromosom. Masih pencegahan primer, diagnosis prenatal yang dapat dilakukan oleh seorang spesialis obstetri dan ginekologi adalah melakukan ultrasonografi atau USG pada awal kehamilan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelainan bawaan pada bayi. Untuk itu dilakukan pada kehamilan 11-13 minggu, sedangkan untuk mengetahui kelainan bawaan mayor pada kehamilan 20-22 minggu itu dengan tujuan untuk memastikan apakah ada kelainan atau tidak, mengetahui kemungkinan kelainan bawaan letal atau tidak, mengetahui kelainan bawaan yang mungkin diterapi intrauterin, menentukan bayi memerlukan follow up postnatal karena adanya potensi cacat, dan menolong, mempersiapkan dan mengkondisikan orang tua bayi dengan kelainan bawaan terkait. Untuk pencegahan sekundernya ini kita dibagi menjadi dua, ada pemeriksaan non-invasif dan pemeriksaan invasif. Untuk pemeriksaan non-invasif ini sendiri, yang pertama ada USG, itu untuk mengetahui kelainan bawaan secara dini, melakukan investigasi dan bila mungkin diikuti prosedurnya terapi invasif intrauterinnya. Pada kehamilan 11-13 minggu dapat dilakukan pengukuran nuchal translucency atau NT, pada 20-22 minggu dapat diidentifikasi adanya kelainan organ, sedangkan pada kehamilan trimester terakhir dapat diketahui adanya pertumbuhan janin terhambat. Temuan USG yang berkaitan dengan kelainan bawaan itu antara lain jumlah air ketuban, bisa kita ketahui apakah adanya oligohydramnion atau polyhydramnion, adanya pertumbuhan janin terhambat atau IUGR, kelainan bentuk tubuh janin, kelainan morfologi struktur intrafetal, ukuran biometri janin abnormal, arteri umbilikal tunggal, dan aktivitas biofisik janin yang berkurang. Sedangkan untuk pemeriksaan invasifnya sendiri ada amniocentesis yang dilakukan untuk karyotyping janin, peningkatan AFP pada NTD, kematangan paru janin, dan spektrometri bilirubin pada aloimunisasi darah merah. Fluorescent in situ hybridization atau FISH dapat diaplikasikan pada amniocentesis dan CVS untuk mengetahui adanya aneuploidi kromosom 21, 18, 13, X, dan Y. Untuk CVS itu sendiri merupakan chorionic villus sampling yang dilakukan pada kehamilan 10-12 minggu, dilakukan sitogenetik dan pemeriksaan DNA janin. Yang kedua ada fetal blood sampling, dilakukan untuk tes diagnostik dari rapid karyotype, alloimmunization, infeksi janin, dan autoimmunization. Yang ketiga itu ada fetal organ biopsi pada organ-organ seperti hati, otot, dan kulit. Dia dilakukan pada beberapa penyakit yang hanya dapat didiagnosis dengan cara ini, seperti inborn errors of metabolism dan muscular dystrophy. Kemudian untuk konseling prenatal, seorang dokter seharusnya mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip teratologi seperti Six General Principle of Teratogenesis. Karena hal tersebut, maka sebagai dokter harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai masalah tersebut untuk bisa memberikan konsultasi genetik kepada masyarakat, khususnya pasien dan keluarganya. Prenatal counseling penting dan kalau perlu diberikan secara multidisiplin. Beberapa pilihan yang harus disampaikan dan didiskusikan dengan segala aspeknya kepada keluarga pasien adalah apakah kehamilan dilanjutkan atau diterminasi, kemudian apakah adanya kemungkinan terapi intrauterin, dan jika memang ada kemungkinan terapi intrauterin, kita juga perlu disampaikan di mana tempat terapi ini bisa dikerjakan, dan rekomendasi cara melahirkan dan tempat di mana sebaiknya melahirkan. Untuk terapinya itu, pelayanan medik yang diberikan pada pasien dengan bayi kelainan bawaan diharapkan berdasarkan yang pertama itu adalah keputusan standar profesi medik, keputusan standar hukum, keputusan standar spiritual, keputusan standar etik medik dan moral, dan harapan pasien dan kepuasan pasien.
Berdasarkan hal tersebut, maka penanganan pada kehamilan dan kelainan bawaan sangat tergantung pada ibu hamil dan keluarganya, setelah mempertimbangkan masalah psikologis, sosial, ekonomi, agama, dan kepercayaan, serta kemampuan dan kemauan dokter dalam memberikan pertolongan kepada pasien. Secara umum, penanganan kelainan bawaan adalah jika tidak bisa hidup di luar rahim, maka segera diterminasi. Jika bisa diterapi jika lahir cukup bulan, maka dapat dipertahankan kehamilan. Jika terdapat distosia, maka dilakukan seksio sesaria. Jika kelainan bertambah parah jika ditunggu atau dipertahankan kehamilan itu, maka dilakukan terminasi lebih awal dan dilakukan pencegahan terhadap berkembangnya kelainan terapi intrauterin. Untuk terapi janin intrauterin ini, operasi pada janin masih di dalam uterus atau fetus as a patient telah dilakukan di beberapa negara dengan hasil yang cukup memuaskan. Tetapi ini dilakukan untuk beberapa kelainan bawaan yang berupa kelainan anatomi seperti neural tube defect, hernia diafragma, eksisi kongenital cystic adenomatoid malformation atau teratoma. Harus juga dipertimbangkan bahwa hasilnya nanti akan memberikan keuntungan jenis kelainan jelas secara ultrasonografi, dan jika dibiarkan jelas akan menimbulkan morbiditas dan mortalitas uterin atau pada masa perinatal, dan operasi intrauterin ini jelas akan memberikan keuntungan besar dibandingkan jika ditunggu sampai bayi lahir. Untuk konseling postnatal setelah bayi lahir, perlu dilakukan pendekatan dengan keluarga dan dilakukan konseling yang isinya antara lain tunjukkan bayi pada orang tua bayi, beritahu jenis kelainan yang ada, berikan penjelasan mengenai kelainan dan hubungannya dengan prognosis dan terapi. Jika masih ada keraguan, sampaikan akan dilakukan observasi dan pemeriksaan lanjutan atau konsultasi bagaimana tindakan selanjutnya. Dan informasikan juga penyebab kelainan bawaan ini kepada pasien jika bisa. Masalah etika pada kasus kelainan bawaan banyak terkait dengan diagnosis prenatal dan menentukan tindakan yang akan diambilnya. Secara etik, hal-hal itu mencakup konseling, indikasi tes atau tindakan, prosedur tes atau tindakan, mendapat informed consent, dan kerahasiaan. Handicapped children. Seiring meningkatnya kemajuan pelayanan kesehatan, maka semakin banyak bayi lahir dan kelainan bawaan terselamatkan dan dapat berumur panjang. Tidak jarang bayi-bayi tersebut tumbuh kembang dan mempunyai gangguan mental atau tingkat kecerdasan yang memerlukan suatu pendidikan khusus dengan biaya besar, sehingga akan merupakan beban berat bagi keluarga pasien atau pemerintah. Perlu dikembangkan penelitian mengenai bahan teratogenik, mekanisme terjadinya kelainan, pencegahan, dan usaha untuk membantu penanganan anak dengan kelainan bawaan. Kejadian kelainan bawaan perlu didokumentasi dengan baik untuk keperluan penyediaan data epidemiologi dan pengklasifikasian yang lebih sistematik. Ya, berikut algoritma pengelolaan kelainan bawaan. Tentu saja kita coba dari pencegahan primer terlebih dahulu, baik dari faktor risiko dan dari hasil penelitian. Kemudian kita lakukan screening, kemudian setelah kita lakukan screening kita lakukan diagnosis prenatal. Setelah ditegakkan diagnosis prenatal, maka lanjut dengan pencegahan sekunder. Kemudian kita lakukan pemeriksaan non-invasif USG pada kehamilan 11-13 minggu dan pada kehamilan 20 minggu. Kemudian dilakukan prenatal counseling, bisa melalui terapi intrauterin dan bisa dilakukan terminasi kehamilan, dan juga yang terakhir adalah postnatal counseling. Ya, sekian presentasi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dr. Aji. Tepuk tangan dulu. Jadi dari presentasinya Mbak Dinda ini bahwa bisa dijelaskan bahwa dengan adanya kelainan pada kehamilan itu bisa dikurangi faktor resikonya jika ibu-ibu hamil itu mengonsumsi apa? Pemberian asam folat. Jadi dengan pemberian asam folat maka akan menurunkan angka mortalitas dan morbiditasnya sebesar 72%. Berarti banyak nggak? Banyak. Sehingga nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia kerja di dokter, maka konseling prakonsepsi itu penting. Jadi ibu-ibu yang ingin memiliki program hamil atau ingin hamil, rencana hamil, minumlah asam folat dulu. Dan pada saat trimester 1 harus minum asam folat. Kenapa kok saya ngomong gini? Emang banyak yang nggak minum? Banyak. Ya, masih banyak. Jadi datang sudah posisi 5 bulan, posisi 4 bulan itu belum konsumsi asam folat gitu. Tapi untungnya tidak apa-apa, tetapi lebih bagus lagi kalau sudah minum asam folat. Dan penurunan kematian spesifik karena kelainan bawaan sebesar 1-10%. Berarti ini kan bagus sekali.
Bagus sekali. Jadi pemeriksaan sampel itu sangat bermanfaat untuk men-screening dan pencegahan terjadinya kelainan pada kehamilan. Tentunya edukasi selanjutnya adalah menghindari rokok, alkohol, terus mengeliminir kemungkinan penyakit bawaannya ibu. Contoh misalnya diabetes, hipertensi. Nah, itu harus dieliminir atau dikontrol kondisinya. Kemudian pencegahan pertumbuhan janin terhambat itu yang kemarin kita ngomong IUCR dan sebagainya, ada PJT, ada IUCR. Nah, itu dievaluasi perkembangannya menggunakan kurva Lubchenco. Nanti dilihat kurvanya. Kalau nggak sesuai, lah kamu langsung masukin gizi-gizinya masuk, karena untuk pembelahan selnya kan berlanjut. Jelas ya? Jadi mudah-mudahan ini tadi sudah membahas tentang macam-macam kelainannya, bisa dilihat lagi untuk di video dan lengkap nih menurut saya. Jadi sudah cukup. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.